Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Saya Hafid Miftah. Di sini kita akan belajar bareng tentang JavaScript. Apa itu JavaScript? Nah, di sini kita akan berkenalan dulu tentang JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman utama yang menggerakkan interaktivitas dan dinamika web modern. Jadi, website itu dibuat dengan bahasa HTML sebagai kerangkanya, lalu CSS itu yang mengatur bagian layouting, pewarnaan, yaitu, dan JavaScript adalah yang menjadi penggeraknya gitu ya. Jadi ibarat kalau JavaScript ini adalah mesinnya. Jadi kalau ibaratnya motor, ada kerangka itu sebagai HTML-nya, lalu ada mesin itu sebagai JavaScript-nya, dan body cat motor itu dia adalah sebagai CSS-nya. Nah, di sini karakteristik dari JavaScript itu adalah client dan server side. Awalnya JavaScript itu hanya bisa berjalan secara khusus di dalam browser saja. Nah, sekarang berkat hadirnya Node.js, nah ini mungkin ada pembahasan lain tentang Node.js. Jadi JavaScript bisa digunakan untuk membangun aplikasi sisi server dan backend ya gitu ya. Nah, selanjutnya adalah dynamically type. Jadi Anda tidak perlu mendeklarasikan tipe data variabel secara manual. Jadi mesin JavaScript akan menentukan tipe data secara otomatis berdasarkan nilai yang diberikan saat runtime. Nah, nanti seperti apa kita praktek nanti ya. Nah, aturan sintak utama dalam penulisan JavaScript. Jadi JavaScript itu case sensitif ya. Huruf besar dan huruf kecil itu dianggap berbeda secara mutlak. Jadi kalau nanti ada variabel nama yang n-nya kecil ya, nama yang n-nya kecil, lalu ada nama n-nya besar. Ini adalah dua variabel yang berbeda. Nama n-nya kecil, dan nama besar semua, ini adalah tiga variabel yang berbeda atau tiga entitas yang terpisah. Selanjutnya semikolon. Nah, ini digunakan sebagai penanda akhir instruksi ya, meskipun opsional, tidak wajib, tetapi sangat disarankan ketika mengakhiri sebuah sintaks dalam JavaScript nanti. Sangat dianjurkan menggunakan semikolon seperti ini. Nah, selanjutnya ada komentar kode. Jadi dalam bahasa, jadi nanti di JavaScript-nya itu ada beberapa teks yang diabaikan oleh mesin gitu. Kita bisa menggunakan komentar slash double slash seperti ini, lalu slash bintang, dan tengahnya sini nanti ada sintaks JavaScript-nya, dan itu nanti oleh mesin dia tidak dibaca sebagai kode. Nah, selanjutnya adalah variabel ya. Di sini mungkin tidak jelas ya di sini variabelnya. Yang pertama kita bisa menggunakan cons ya. Cons itu cakupannya adalah dia gimana ya? Cons itu untuk nilai yang tetap. Jadi tidak bisa diubah, nilai yang tidak bisa diubah itu kita menggunakan variabel cons. Lalu selanjutnya ada variabel let, bukan variabel ya, tetapi ketika kita mendeklarasikan suatu variabel itu kan nanti ada tipe, ada dalam datanya itu ada banyak tipe. Nah, ini variabel itu untuk menyimpan data gitu ya. Jadi ada cons yang dimana datanya nanti itu tidak bisa diubah. Lalu ada let. Nah, let ini datanya bisa diubah. Data itu bisa berubah. Lalu selanjutnya ada var. Ya, ini aturan yang lama. Ini sudah banyak yang meninggalkan penulisan var. Ya, sekarang itu lebih dianjurkan untuk menggunakan let. Nah, aturan penamaan dalam variabel. Jadi variabel itu kita bisa membuat karakter yang pertama harus diawali dengan huruf A, Z. Ya, A sampai Z
huruf kecil semua atau A sampai Z huruf besar semua. Nah, tanda dolar atau underscore tidak boleh diawali angka. Jadi dalam penamaan variabel itu tidak boleh diawali oleh angka. Lalu selanjutnya standar camel case. Apa itu camel case? Disarankan menggunakan format camel case untuk multikata. Contoh misalkan nama lengkapnya. Di sini ada nama lengkap, ini tidak dispasi ya, tapi nama digandeng L, kata kedua ini huruf pertamanya besar. Ini adalah camel case. Selanjutnya reserve keyword. Dilarang menggunakan kata kunci bawaan bahasa seperti let. Jadi kita tidak boleh menggunakan variabel dengan nama variabel bawaan seperti ini ya, atau kata kunci bawaan seperti let, class, ini tidak disarankan atau nanti bahkan tidak bisa digunakan gitu ya. Ada function atau if itu. Lalu deskriptif dan jelas. Jadi gunakan nama yang mencerminkan isi data. Contoh is logged in ya, itu ya, lebih baik daripada X gitu. Jadi kalau kita membuat variabel itu harus jelas ini variabel ini untuk apa gitu. Oke, kita coba praktek dulu ya. Kita akan praktek dulu sebelum ke tipe data. Nah, dalam menulis JavaScript sebenarnya kita bisa membuat atau menulis JavaScript itu langsung di dalam browsernya. Ketika kita misalkan kita membuka suatu browser ya, kita bisa menggunakan Ctrl+Shift+I. Nah, di sini kita bisa langsung melihat atau menulis konsolnya itu di sini. Tapi kita nggak praktek di sini ya. Kita coba prakteknya itu di menggunakan Visual Studio Code atau kode editor. Banyak lah, ada Sublime, ada Intel IJID ya. Lalu ini adalah VS Code yang banyak atau yang populer. Nah, saya menggunakan VS Code ini ya. Nah, kita langsung saja praktek membuat filenya, file JavaScript. Di sini saya sudah membuat folder ya, belajar JavaScript. Oke, saya akan membuat file baru. Jadi JavaScript itu bisa ditulis ke dalam HTML ya. Misalkan di sini saya akan membuat belajar JS.html. Oke ya. Nah, kita bisa membuat JavaScript itu di dalam HTML dengan cara yaitu kita bisa menuliskan Oke ya, saya ulangi. Kita bisa membuat HTML di sini. Diawali dengan tag script. Nah, ini yang memisahkan disinilah yang memisahkan antara bahasa HTML ya, yang memisahkan HTML dengan JavaScript. Jadi di dalam bodinya JavaScript kita bisa menuliskan script di sini. Nah, tadi kita tuliskan bahwasanya JavaScript itu ditulis ketika kita mendeklarasikan sebuah variabel ya. Misalkan di sini kita akan membuat cons. Ya, kita akan membuat variabel cons. Misalkan nama. Ya, di sini saya akan membuat nama. Nah, lalu diakhiri dengan semikolon ya, titik koma. Nah, ketika kita menggunakan cons ya, variabel ini kan dideklarasikan menggunakan cons. Jadi
nilai yang ada di dalam nama ini adalah Hafid. Dia sudah tidak bisa berubah. Beda dengan kita menggunakan nama variabel, mendeklarasikan variabel dengan let, ya, let. Nah, ini adalah misalkan nama lengkap. Oke, di sini kita bisa menggunakan let nama lengkap David Mita. Kita coba console log ya di sini ya. Nah, console log ini apa? Console log ini adalah kita bisa ngecek di dalam sebuah browser. Kita bisa menampilkan dulu tampilan untuk menampilkan dari kode ini ya di dalam console log. Misalkan langsung saja kita panggil nama di sini ya. Langsung kita panggil nama, lalu kita akhiri dengan titik koma. Oke, coba kita save, lalu kita coba lihat hasilnya. Oke ya, di sini saya sudah membuka dari file tadi, di mana di sini kosong, ya, di sini kosong. Jadi di sini tidak ada tulisan apa-apa. Nanti kita bisa lihatnya di sini nih. Nanti kita bisa lihatnya di konsol ya, di sini, atau kita bisa menggunakan Ctrl Shift I. Oke, ini ada favicon ya, karena kita tidak menggunakan. Nah, ini muncul Hafid di sini. Oke, kita coba save. Kita reload. Nah, muncul Hafid di sini ya. Oke, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita akan belajar lagi tentang tipe data. Kita bahas yang lebih dalam lagi. Mungkin hari ini kita sampai sini dulu pembahasan kita. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.